Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sini di channel Kang Ipul Official. Tentunya kita masih tetap membahas soal-soal yang nantinya akan kita jumpai pada SKD seleksi CPNS yang akan datang. Nah, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman eh, yang sudah mendaftar CPNS dan sudah keluar namanya pada pengumuman seleksi administrasi dinyatakan lolos untuk ke tahap SKD. Dan bagi teman-teman P3K guru ataupun non guru yang masih menunggu pengumuman administrasi, tetap semangat, berdoa, ikhtiar semoga teman-teman juga diloloskan pada seleksi administrasi dan menuju ujian selanjutnya. Oke, baik. Untuk kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal CPNS 2021 ya, TIU tentang kemampuan logika. Nah, ini kemampuan logika memang mungkin tidak terlalu banyak soalnya. Kemampuan logika ini nanti ada silogisme. Ini adalah salah satu unsur yang terdapat pada TIU. Nah, kita ketahui bersama bahwa TIU itu termasuk beberapa komponen dari 3 komponen TWK, TIU, dan TKP pada SKD. TIU juga harus diperhitungkan karena banyak hitung-hitungan. Tentunya selain panjang waktunya untuk mengerjakan, kadang kita dengan soal-soal yang hot seperti ini kita bingung mau mengerjakan. Kalau ditinggalkan juga sayang. Tetapi kalau mau dikerjakan kita belum paham sepenuhnya karena persiapan kita yang kurang matang kemungkinan. Nah, ini pada TIU itu banyak hitung-hitungan yang mungkin bagi teman-teman merasa sedikit kurang pada matematika. Di sini nanti kan ada kemampuan logika, ada figural. Di situ akan membantu teman-teman selain menghitung. Nah, selain menghitung, misal pada kemampuan logika TIU itu ada sekitar 3 soal dan Anda dan teman-teman paham dapat menyelesaikan 3 soal, tentunya sudah menambah nilai 15 pada TIU. Ya, pastinya juga mendukung nilai untuk lewat dari passing grade. Oke, teman-teman semuanya, saya harap tetap semangat. Mari kita persiapkan dengan baik. Oke, langsung saja kita bahas soal-soal TIU kemampuan logika. Mari kita bahas. Oke, baiklah teman-teman pejuang NIP yang tentunya masih semangat ya. Nah, kita langsung saja lihat soal-soal pada pembahasan TIU kemampuan logika 1 ini yang sudah saya tampilkan. Teman-teman bisa sambil memperhatikan dan kita bahas sama-sama. Nah, ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 10, pilihlah kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan-pernyataan yang tersedia pada setiap soal. Nah, ini ada beberapa soal nanti yang saya sajikan dan kita coba pahami, kita bahas untuk pembahasannya bagaimana dan cara kita menyelesaikan dengan waktu yang cepat. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung perhatikan pada soal nomor 1. Soal nomor 1 ini. Oke, semua unggas bersayap. Ayam Andi tidak bersayap. Nah, ini kita diminta untuk membuat suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini ada ayam Andi unggas, ayam Andi unggas tidak bersayap, ayam Andi tidak termasuk unggas, ayam Andi bersayap, ayam Andi tidak termasuk unggas bersayap. Nah, kesimpulannya di sini adalah jawabannya C. Nah, semua unggas bersayap, sedangkan ayam Andi tidak bersayap. Nah, di sini ada pembahasannya, ayam Andi tidak bersayap, maka ayam Andi tidak termasuk unggas. Karena syarat dimasukkan dalam golongan unggas adalah bersayap. Nah, ini kita berdasarkan dari soal ini, dari 2 pernyataan ini. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Ya, ayam Andi tidak termasuk unggas. Ya, kalau kita pikir secara logika kita, yang namanya ayam pasti bersayap. Tetapi dari pernyataan ini semua unggas bersayap,
Tetapi ayam Andi tidak bersayap. Berarti ayam Andi tidak termasuk unggas. Nah, jawabannya adalah C. Oke. Tentu kalau kita memahami ini, kita tidak perlu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk spekulasi, menebak-nebak. Akan tetapi kita juga sudah mempelajari ini dan memahami. Jadi kita menyimpulkan itu berdasarkan dari pernyataan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Oke, semua pelajar berilmu. Semua pelajar berilmu. Sebagian pelajar adalah ilmuwan. A. Sebagian pelajar adalah bukan ilmuwan. B. Semua ilmuwan adalah pelajar. C. Sebagian ilmuwan adalah pelajar. D. Semua ilmuwan berilmu. E. Sebagian ilmuwan berilmu. Nah, di sini kita lihat pada pembahasan. Ini berdasarkan pernyataan semua pelajar berilmu. Sebagian pelajar adalah ilmuwan. Pernyataan yang benar adalah A. Sebagian pelajar adalah bukan ilmuwan. Ya, sebagian pelajar adalah bukan ilmuwan karena di sini semua pelajar berilmu, tetapi yang kedua sebagian pelajar adalah ilmuwan. Berarti sebagian pelajarnya lagi ya bukan ilmuwan. Di sini semua pelajar berilmu. Tetapi kunci yang kedua, sebagian pelajar adalah ilmuwan. Berarti dia hanya sebagian pelajar yang ilmuwan. Berarti sebagiannya lagi adalah bukan ilmuwan. Nah, ini sangat mudah sekali. Tetapi kadang membingungkan kita. Nah, maka kita teliti untuk mengerjakan ini. Oke, kita lanjutkan kepada soal selanjutnya. Oke, soal nomor 3. Semua orang Islam membayar zakat. Beberapa orang Islam bersodakoh. Nah, kita lihat pada kunci pernyataan pertama, semua orang Islam membayar zakat. Lalu beberapa orang Islam bersodakoh. Ini jawabannya ya, ini panjang. Nanti teman-teman bisa baca juga. Saya siapkan file PDF-nya di deskripsi video ini. Nanti teman-teman bisa download semuanya dan dipelajari, di print out, dipelajari lagi. Di sini kita bahas sekilas saja, tetapi apabila diperhatikan dengan baik, maka sekilas saja nanti kawan-kawan juga sudah pasti memahami. Semua orang Islam membayar zakat, ini pernyataan pertama. Lalu pernyataan kedua, beberapa orang Islam bersedekah. Pernyataan yang benar adalah A. Semua orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat. Nah, ini kita lihat dari sini. Semua orang Islam membayar zakat. Semua orang Islam. Nah, tapi beberapa orang Islam bersedekah. Nah, jadi beberapa orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat. Ya, karena orang Islam yang bersedekah ataupun tidak, pasti dia membayar zakat. Jadi sebagian orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat. Nah, nih. Semua orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat. Tapi kalau seandainya beberapa orang Islam tidak membayar zakat, tidak, karena semuanya membayar zakat. Orang Islam yang membayar zakat adalah orang yang bersedekah, tidak. Orang yang tidak bersedekah pun membayar zakat. Orang Islam yang bersedekah belum tentu membayar zakat, tidak, pasti membayar zakat semuanya. Dari pernyataan yang pertama, membayar zakat tidak merupakan keharusan bagi orang Islam, tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, sangat mudah sekali. Kita lanjut kepada soal nomor 4. Nah, soal nomor 4. Semua anak suka bermain air. Semua anak suka bermain air. Nah, sebagian anak rajin mandi. Nah, yang A, semua anak yang rajin mandi suka bermain air. B, sebagian anak yang rajin mandi suka bermain air. C, semua anak yang rajin mandi suka bermain air. D, semua anak rajin mandi. E, semua anak tidak rajin mandi. Jawabannya menurut pembahasan adalah C. Ya. Mengapa C? Semua anak yang rajin mandi suka bermain air. Semua anak bermain air. Sebagian anak rajin mandi. Semua anak yang rajin mandi suka bermain air. Ya, semua anak yang rajin mandi pasti bermain air, suka bermain air karena semua anak di sini suka bermain air.
walaupun sebagian anak yang rajin mandi. Jadi anak yang rajin mandi pasti suka bermain air, dan anak yang tidak rajin mandi juga suka bermain air, karena di sini hanya sebagian. Kalau kita lihat yang A, semua anak yang rajin mandi suka bermain air. Semua anak yang rajin mandi suka bermain air. Nah, ini kurang tepat. Sebagian anak yang rajin mandi suka bermain air. Semua anak yang rajin mandi suka bermain air. Nah, semua anak yang rajin mandi suka bermain air. Kalau cuma sebagian yang rajin mandi, tentunya di sini semua. Ya, sebagiannya rajin mandi. Pasti semua yang rajin mandi suka bermain air. Semua anak rajin mandi. Tidak, hanya sebagian. Berarti bukan juga. Semua anak tidak rajin mandi. Tidak, dia sebagian rajin mandi dan suka bermain air. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Oke. Ini soal nomor 5. Semua almari ini sudah terdiri dari 3 pernyataan. Dan ini juga sudah termasuk hot. Ya, biasanya soal yang ada di TIU SKD itu terdiri dari soal-soal yang memang hot. Dan tentunya sangat membingungkan kita. Dan juga sangat membutuhkan waktu yang lama. Tapi kita pahami betul-betul bagaimana menarik kesimpulan itu akan mudah dan waktunya juga semakin singkat. Semua almari terbuat dari kayu jati. Yang kedua, semua kayu jati bersifat tahan lapuk. Yang ketiga, sebagian kayu jati berwarna hitam. Semua almari dari kayu jati. Jadi semua almari itu dari kayu jati. Semua kayu jati bersifat tahan lapuk. Sebagian kayu jati berwarna hitam. Nah, jadi semua almari dari kayu jati bersifat tahan lapuk, tapi sebagian berwarna hitam. Nah, ini opsinya teman-teman bisa baca sendiri. Nanti pada file PDF yang teman-teman bisa download pada deskripsi video ini. Kita lihat pada pembahasan. Semua almari terbuat dari kayu jati. Semua kayu jati bersifat tahan lapuk. Sebagian kayu jati berwarna hitam. Nah, jawabannya adalah C. Sebagian almari tahan lapuk berwarna hitam. Ya. Kita lihat yang A. Semua almari bersifat tahan lapuk dan berwarna hitam. Oh, tidak. Hanya sebagian yang berwarna hitam. Tidak. Semua almari berwarna hitam. Tidak. Sebagian almari tahan lapuk berwarna hitam. Tidak. Ini semua almari tahan lapuk. Nah, sebagian almari. Ini yang C. Sebagian almari tahan lapuk. Ini. Jadi jawabannya tadi yang C ya. Ini sebagian almari tahan lapuk berwarna hitam. Kita mengacu dari ini, berwarna hitam. Ini adalah sebagian. Nah, ini sebagian. Nah, ini sebagian. Lalu kita lihat di sini berwarna hitam sebagian. Sebagian almari berwarna hitam. Nah, di sini tahan lapuknya tidak ada. Lalu semua almari tahan lapuk terbuat dari kayu jati. Ya, jadi yang tepat adalah yang C. Nah, oke. Sangat mudah sekali. Lalu soal nomor 6. Jalan ke Wonogiri menanjak terjal. Jalan ke Wonogondang juga menanjak dan terjal. Sama-sama terjal. Rumah adik berada di pegunungan, jalan di sana menanjak dan terjal. Nah, ini semuanya menanjak dan terjal. Kita lihat pada pembahasan. Ya. Jalan ke Wonogiri menanjak terjal. Jalan ke Wonogondang juga menanjak dan terjal. Rumah adik berada di pegunungan, jalan di sana menanjak dan terjal. Dari keempat pernyataan, maka jalan ke Wonogiri, Wonogadung, dan rumah Adip
sama-sama menanjak terjal, ya. Nih di sini ada sama-sama menanjak terjal nih. Semuanya terjal ya. Jadi pernyataan yang benar ke rumah Adib sama beratnya dengan jalan ke Wonogiri atau Wonogondang. Ya, A. Ke rumah Adib. Ini sama-sama beratnya. Kita lihat yang B. Kalau ke rumah Adib bisa lewat Wonogondang. Ini tidak merupakan bukan suatu kesimpulan ya yang mengaitkan dari keempat pernyataan ini. Lalu kalau ke rumah Adib bisa lewat Wonogiri, nah, ini juga bukan merupakan suatu kesimpulan yang dapat ditarik dari empat pernyataan. Adib tidak pernah ke Wonogondang, tidak ada disebutkan di sana. Semua pegunungan bisa dilalui lewat Wonogiri atau Wonogondang, tidak. Jadi jawaban yang tepat, ya jawaban yang tepatnya adalah A. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, baiklah kawan-kawan, para pejuang NIP yang tentunya masih semangat dalam mempersiapkan ujian SKD. Di sini kita masih membahas soal TIU. Ya. Ini kita masuk kepada soal nomor 7. Ya. Soal nomor 7, beberapa benda yang menyublim adalah kapur barus. Semua kapur barus adalah benda padat. Nah, di sini kita sudah masuk kepada ini contoh soal silogisme. Nah, untuk soal silogisme ini pembelajaran kelas 11. Nah, di sini ada rumus yang memang harus teman-teman pahami, ya. Ada dua pernyataan di sini. Ini apabila dikaitkan dengan rumus. Nah, ini kita perhatikan. Kita perhatikan pada pembahasan P-nya beberapa benda yang menyublim, itu P. Lalu Q-nya kapur barus dan R-nya benda padat. Nah, ini premis satunya P sama dengan Q. Premis 2 Q sama dengan R. Lalu konklusi atau kesimpulannya adalah P sama dengan R. Nah, kita lihat P-nya mana? P-nya itu beberapa benda yang menyublim. Jadi beberapa benda yang menyublim. Kita lihat R adalah benda padat. Nah, mana? Jadi jawabannya adalah C. Ya. Beberapa benda padat dapat menyublim. Nah, ya. Beberapa benda padat dapat menyublim. Ya, beberapa benda yang menyublim adalah benda padat. Oke. Kita lanjutkan kepada soal nomor 8. Nah, ini kita masih soal silogisme. Ini Rani ikut lomba menari jika Rina ikut lomba menari. Aida ikut lomba menari jika Rani ikut lomba menari. Nah, kembali lagi kepada rumus yang tadi itu. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi tentang ini tentang silogisme di YouTube, banyak referensinya, di Google juga ada. Nah, di sini Rani ikut lomba menari adalah P. Rina ikut lomba menari adalah Q. Nah, Aida ikut lomba menari R. Premis satunya Q sama dengan P. Premis 2-nya P sama dengan R. Lalu konklusi atau kesimpulannya Q sama dengan R. Nah, kita lihat Q mana? Q-nya itu Rina ikut lomba menari. Lalu R-nya Aida ikut lomba menari. Aida dan Rina ikut lomba menari. Nah, kita lihat jawaban ya. Yang tepat di sini adalah D. Jika Aida tidak ikut lomba menari, maka Rina juga. Nah, ini kita fokus Rina sama Aida. Jadi tidak ke Rani. Nah, jika Aida tidak ikut lomba menari, maka Rina tidak ikut lomba menari karena Rina ikut lomba menari dan Aida ikut lomba menari. Ini fokus pada rumusnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 9. Wanita cantik adalah foto model. Wanita yang berkacamata tidak cantik. Nah, pada pembahasannya
A, D, E salah karena berlawanan dengan pernyataan. Kita lihat, foto model tidak cantik. Ya, wanita cantik adalah model, sedangkan pernyataannya itu. Maka ini tidak. Ya, tidak. Lalu, pernyataan yang B. Foto model adalah wanita yang berkacamata. Wanita yang berkacamata tidak cantik. Ini menurut soal ya, bukan saya menyatakan seperti itu, tidak. Ini menurut soal. Nah, ini juga tidak. Lalu kita lihat yang C, foto model tidak berkacamata. Benar, wanita cantik adalah foto model tidak berkacamata. Lalu wanita cantik belum tentu foto model. Tidak sesuai. Foto model tidak cantik. Oh, tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 10. Semua turis mempunyai paspor. Semua turis membawa kamus bahasa. Jadi kita langsung ke sini dulu pembahasan. Semua turis mempunyai paspor. Semua turis membawa kamus bahasa. Lalu sebagian turis yang mempunyai kamus bahasa mempunyai paspor. Jawabannya adalah B. Kita lihat di sini. Sebagian turis yang membawa kamus bahasa mempunyai paspor. Oke, jadi jawabannya adalah B. Ya, jadi di sini intinya teman-teman juga harus teliti menelaah. Tapi apabila kita sudah sering berlatih untuk membahas soal seperti ini, maka tidak akan ragu, tidak rancu, dan tidak akan menimbulkan spekulasi yang memakan waktu yang lama sehingga waktu teman-teman habis di situ saja. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada pernyataan ya dari Dani, Miftah, Tito, dan Adi bertetangga. Rumah Hawi di utara rumah Dani. Rumah Miftah bersebelahan dengan rumah Dani. Rumah Adi terletak paling selatan. Rumah Tito di sebelah tenggara rumah Hawi. Nah, di sini saya sudah membuatkan seperti ini. Jadi teman-teman juga harus hafal arah mata angin. Digambarkan arah mata angin lalu dibuatkan nama sesuai tempat rumah. Nah, ini sesuai rumah Dani, Miftah, sesuai pernyataan di atas nih. Tuliskan namanya di sini. Jadi kita langsung bisa menyelesaikan. Untung kalau untuk 3 atau 4 soal kita langsung dapat dalam satu kali menggambar ini, kita langsung dapat mengerjakan 4 atau 3 soal. Kan lumayan itu. Nah, soal nomor 11. Nomor 11, sebelah barat laut rumah Adi adalah rumah. Nah, barat laut. Nah, ini kan rumah Adi. Lihat di sini Adi, fokus Adi. Barat laut tentu ke Serong, kiri atas tentunya. Ya. Nah, di situ kita lihat di situ rumah Miftah. Nah, di sini ada Miftah. Jawabannya adalah B. Gampang sekali kalau kita sudah menggambar seperti ini, maka akan mudah untuk menentukan. Tapi kalau hanya mengagak-agak, ini spekulasi, tebak-tebak, tetapi tidak tergambarkan, akhirnya kita bingung, juga kita tidak mendapatkan jawaban yang benar. Nah, soal nomor 12, rumah yang berada di tengah adalah rumah. Nah, rumah siapa yang di tengah? Kalau kita sudah gambar, dan jelas ini. Rumah Dani. Ya, jawabannya adalah E. Oke. Soal nomor 13, deretan rumah yang segaris. Nah, deretan rumah yang segaris. Nah, deretan rumah yang segaris kita lihat di sini ya. Di sini jawabannya adalah Hawi, Dani, dan Adi. Ya. Kita lihat apakah ada Miftah, Dani, dan Tito. Tidak ada. Kalau ada, dia segaris juga. Segaris, ini segaris. Oke, baik, jawabannya adalah D. Lalu untuk soal nomor 14 sampai 16 saya juga sudah gambarkan di sini. Nih, pernyataannya Amin lebih berat daripada Aminah, Aminah lebih berat daripada Aman.
Hamidah lebih berat daripada Amin, sedangkan Hamid lebih berat daripada Amin, dan tetapi lebih berat daripada Aminah. Nah, saya gambarkan seperti ini. Nah, siapakah yang paling berat? Soal nomor 14. Siapakah yang paling berat? Nah, di sini jawabannya adalah A. Kalau kita sudah gambarkan seperti ini, mudah. Mudah langsung kita tahu. Jadi Hamidah. Saya rasa hanya beberapa detik langsung dapat menjawab kalau sudah digambarkan. Soal nomor 15. Siapakah yang paling ringan? Nah, yang paling ringan, kita siapa? Sesuai gambar, paling ringan adalah Aman. Jawabannya adalah E. Oke teman-teman pejuang NIP, baiklah kita sambung lagi ini soal nomor 16. Soal nomor 16. Mari kita perhatikan siapakah yang beratnya kurang dari Hamid. Nah, ketika kita sudah buat seperti ini, maka akan mempermudah kita. Nah, kita cukup buat sekali aja tapi untuk beberapa soal ini sangat membantu kita. Nah, ini Hamidah, Amin. Siapakah yang beratnya kurang dari Hamid? Lihat di sini tandai Hamid. Yang beratnya kurang dari Hamid, Aminah dan Aman. Nah, jawabannya adalah B. Ini hanya beberapa detik aja kita sudah bisa menjawab. Lalu uraian di bawah ini untuk nomor 17 sampai 21. Ini ada penjelasan di sini. Nah, setelah saya ringkas adalah susunan nama-nama seperti ini: Salim, Harto, Tini, Jukri, Nyala, Tia. Nah, soal nomor 17, siapakah yang berdiri pada urutan pertama? Tentu jawabannya adalah Salim. A, jawabannya A. Gampang sekali, hanya beberapa detik aja. Kita yang penting membuat inilah dulu. Membuat tulisan seperti ini. Nah, kita kan tentunya nanti dikasih kertas lembar untuk buram. Bisa buat seperti ini, bisa buat seperti ini, ya. Nah, ini sangat beruntung apabila seperti ini bisa digunakan untuk soal uraian di bawah ini untuk soal nomor 17 sampai 21, 17, 18, 19, 20, 21. Sudah 5 soal, kita hanya membuat satu. Sekali ini aja kita buat. Nah, lalu kita kerjakan soal-soalnya. Soal nomor 18. Siapakah yang berdiri pada urutan ketiga? Kita hitung. 1 Salim, 2 Harto, 3 Tini. Nah, 1 Salim, 2 Harto, 3 Tini. Nah, jawabannya adalah Tini. C. Gampang sekali. Hanya buat sekali aja urutan nama. Yang penting kita memahami urutan-urutannya itu sesuai tadi deskripsi yang disampaikan sebelum soal-soalnya. Nah, nomor 19. Susunan yang terjadi dari urutan terakhir hingga urutan pertama. Tinggal dibalik saja. Tia, Nyala, Jukri, Tia, Nila, Jukri, Tini, Harto, Salim. Jawabannya A. Mudah sekali. Lalu soal nomor 20. Siapa yang mengapit Nila? Lihat. Mana Nila? Kita cari di sini Nila. Yang mengapit Nila, Jukri dengan Tia. Oke. Jukri dan Tia. Jawabannya adalah C. Nah, gampang sekali. Lalu soal nomor 21. Siapakah yang berdiri pada urutan kedua dan kelima? Kita lihat. 1, 2. Harto dan 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi Salim dan Nila. Oke. 2 dengan 5. Salim. Oh, 2 sama 5. Harto dan Nila. Jawabannya adalah B. Mudah sekali. Nah, yang penting seperti tadi ini urutan nama, tadi urutan berat, lalu pokoknya yang berhubungan dengan susunan-susunan seperti ini, nanti jarak bangku, sebelah kiri siapa, sebelah kanan siapa, depan siapa, belakang siapa, akan lebih mudah apabila langsung kita gambarkan seperti ini. Ya, seperti tadi arah mata angin. Teman-teman semua harus tahu arah mata angin. Baru dituliskan namanya. Nah, kita cukup membuat sekali saja, tetapi bisa menjawab 4-5 pertanyaan. Oke,
Hanya ini saja, berbagi berbagi ilmu, sedikit ilmu saya sambil belajar juga karena 2 tahun yang lalu, sekitar 2019 saya juga baru lulus dan saya baru ditempatkan di pulau. Uh, Memang prosesnya saya juga mempelajari seperti ini. Saya mencari referensi dari YouTube, dari Google, dari buku. Terutama yang sangat memudahkan itu dari YouTube, itulah kita langsung paham dengan penjelasan-penjelasan. Selamat berjuang, terima kasih. Semoga membantu teman-teman untuk melaksanakan uh, soal ujian SKD nantinya. Terutama untuk SKD ini ada 3 komponen yang harus dilewati passing grade-nya masing-masing. Semoga kawan-kawan berhasil dan lulus ke tahap SKB dan lulus sampai nanti mendapatkan NIP dan menjadi pegawai. Selamat berjuang. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.